moderator narasumber kita pada kesempatan yang baik ini. Beliau adalah Menteri Agama tahun 2014-2019, Bapak Luqman Hakim Saifuddin. Kita beri aplaus yang meriah. Selamat datang Bapak Menteri saya tahun 2014 sampai 2019. Beliau hadir di sini dan beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI, dan pada saat ini beliau aktif dalam berbagai kegiatan seminar, kegiatan diklat, dan kemarin baru saja memberikan materi atau narasumber dalam kegiatan master training penguatan moderasi beragama bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian Agama. Barangkali di sini ada para kadwil atau rektor yang kemarin sudah mengikuti kegiatan master training penguatan moderasi beragama. Pak Luqman Hakim Saifuddin adalah narasumber dalam kegiatan yang masih sedang berlangsung, dan narasumber yang kedua adalah Bapak Nim Asri, sebelumnya sebagai Kapus KUB dan kemarin dilantik sebagai Kapus Konghucu. Banyak selamat Pak. Nah, untuk itu kita beri aplaus juga yang meriah kepada Bapak Kepala Pusat Konghucu. Dan pada saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita akan mendengar pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama akan diberikan kesempatan kepada Bapak Luqman Hakim Saifuddin. Waktunya 30 menit untuk pemaparan, dan setelah itu akan diberikan kesempatan juga kepada narasumber yang kedua. Dan setelah narasumber yang kedua, kita akan masuk pada sesi diskusi, sesi tanya jawab. Dan pada kesempatan yang baik ini, waktu dan kesempatan diberikan sepenuhnya kepada narasumber kita, Bapak Luqman Hakim Saifuddin. Dengan hormat dipersilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Nifasri, pelaku Kapus Kerukunan Umat Beragama yang juga saat ini dipercaya selaku Kapus Umat Konghucu, Ibu Yeni belum selaku moderator kita, dan yang saya muliakan, yang saya hormati para tokoh agama, para pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia, para hadirin sekalian yang berbahagia. Saya merasa bersyukur bisa kembali hadir dalam forum yang dihadiri oleh para pemuka agama, para tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama. Tentu ini sesuatu yang sungguh saya syukuri, bisa kembali merajut menjalin silaturahim di antara kita, dan semakin saya syukuri karena pertemuan kita pagi hari ini membicarakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, tidak hanya kehidupan beragama, tapi juga sekaligus kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya dalam kesempatan pertama ini saya ingin menyampaikan apresiasi penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada Forum Kerukunan Umat Beragama, Asosiasi FKUB Indonesia, yang tentu bekerja sama dengan
pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Saya perlu menyampaikan terima kasih atas segala fasilitasi yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang moderasi beragama, sebagaimana yang tadi telah diantarkan oleh moderator kita, maka kita sesungguhnya tidak bisa lepas dari konteks jati diri kita sendiri. Di banyak kesempatan saya selalu menekankan, menyegarkan ingatan kita bersama, melihat kita, mengenal kita sebagai bangsa yang sangat beragam. Jadi keberagaman kita, kemajemukan kita, heterogenitas kita itu menjadi ciri utama, karena nyaris tidak ada bangsa di dunia ini yang bisa menandingi tingkat keberagaman dengan apa yang kita miliki. Tentu Bapak Ibu semua sudah memahami itu semua. Tidak hanya etnis, bahkan ras yang dimiliki oleh bangsa ini beragam, suku bangsa, apalagi bahasa, budaya, agama, flora, fauna, kita kaya sekali. Dan ciri yang kedua adalah keberagamaan. Jadi kalau yang pertama adalah keberagaman, yang kedua adalah keberagamaan. Religiusitas, spiritualitas yang selalu ada pada suku bangsa apapun yang hidup di wilayah Nusantara yang begini besarnya. Jadi nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat kita. Apapun suku bangsa kita, apapun agama yang dianut oleh suku bangsa tersebut. Jadi agama menduduki posisi yang begitu vitalnya, begitu pentingnya bagi bangsa ini. Dan ciri ini oleh dunia dikenali sebagai ciri yang sangat khas, sangat spesifik, karena lagi-lagi nyaris tidak ada bangsa di dunia ini yang memiliki tingkat religiusitas, tingkat spiritualitas sekental kita. Kita ini bangsa yang hampir semua aspek kehidupan itu selalu diwarnai dengan ritual-ritual keagamaan, dan itu sudah banyak sekali. Nah, saya mengawali paparan ini dengan menyegarkan ingatan kita bersama terkait dengan realitas keindonesiaan kita ini, untuk menjadikan ini semua sebagai standpoint, sebagai titik pijak, bahwa di tengah-tengah keberagaman kita, kemajemukan kita, kita memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Dan semua agama, sesuai dengan tema yang kita angkat pagi hari ini, semua mengajarkan ajaran kedamaian. Semua agama menyerukan kepada kerukunan, menebarkan kasih sayang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam konteks Indonesia, apapun hasil pembangunan secara fisik yang kita hasilkan, kita bisa bicara apa saja hasil-hasil pembangunan kita dari tahun ke tahun yang terus berkelanjutan di bidang infrastruktur, di bidang apapun, itu bisa tidak memiliki makna sama sekali, bahkan dalam waktu seketika bisa musnah tanpa bekas bila
bangsa ini memiliki cara pandang, memiliki pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang lalu kemudian dikenal dengan istilah ekstrim. Dan banyak contoh sejarah mencatat banyak negara-negara yang merupakan pusat peradaban dunia pada masa-masa yang lalu itu tiba-tiba luluh lantak, hancur hanya karena persoalan pemahaman keagamaan yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan, yang lalu kemudian melahirkan bentuk-bentuk pengamalan keagamaan yang ekstrim. Maka sekali lagi dalam konteks Indonesia, masyarakat yang sangat agamis, masyarakat yang tidak bisa dipisahkan kehidupan kesehariannya dengan nilai-nilai agama, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sesungguhnya bangsa sebesar Indonesia ini memiliki cara pemahaman dan cara pengamalan keagamaannya. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau pemahaman dan pengamalannya itu baik, maka baiklah bangsa ini. Karena semua aktivitas, karena semua hal tidak bisa dipisahkan dari hal ihwal keagamaan. Dan tentu sebaliknya, bila buruk pemahaman dan pengamalannya, maka akan menghasilkan keburukan-keburukan juga. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, agama itu ajarannya tunggal. Tunggal dalam artian sempurna, satu ya, datang dari Tuhan yang maha segala, Tuhan yang maha sempurna. Tapi ketika ajaran yang satu yang sempurna itu lalu kemudian hadir di bumi dan diinterpretasi oleh manusia dengan segala keterbatasannya, maka lalu kemudian melahirkan tafsir keagamaan yang beragam-ragam. Ajarannya satu, tapi ketika dia membumi dan dia harus diinterpretasi, harus ditafsiri, harus dipersepsi oleh kita manusia yang beragam-ragam dengan segala keterbatasannya, maka tafsir keagamaan itu pun beragam-ragam. Jadi keragaman itu bukan pada agamanya, tapi pada pemahaman kita terhadap agama. Saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali contoh agama, nilai agama itu satu. Misalnya melindungi harkat derajat martabat perempuan. Semua agama memiliki ajaran yang sama. Agama hadir agar perempuan itu dilindungi harkat derajat martabatnya. Mengapa? Karena sistem sosial kita, karena satu dan lain hal menyebabkan cara pandang sebagian komunitas, sebagian masyarakat memposisikan perempuan sedemikian rendahnya. Bahkan sejarah pernah mencatat saking hinanya perempuan itu, saking aibnya perempuan itu di mata suatu komunitas pada saat itu, masyarakat lalu kemudian mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru saja dilahirkan dari rahim seorang ibu, hanya karena merasa aib. Bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Itu penggalan sejarah yang menunjukkan betapa rendahnya kondisi perempuan pada saat itu pada komunitas tertentu.
Dan agama hadir dalam rangka untuk mengembalikan harkat derajat martabat kemanusiaan, dalam hal ini perempuan. Semua agama tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Semuanya sepakat, itulah hakikat dari agama. Memanusiakan manusia. Semua sama. Tapi lalu kemudian bagaimana mengimplementasikan nilai seperti ini? Nilainya sama, tapi implementasinya bisa beragam-ragam. Pada bangsa-bangsa tertentu dalam rangka memuliakan perempuan, perempuan diharamkan, dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial di ruang publik. Jadi pengharaman aktivitas sosial perempuan di ruang publik itu dimaknai, dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi perempuan. Sesuatu yang berbeda sama sekali kita di Indonesia. Sama-sama demi menghormati harkat derajat martabat perempuan, perempuan diberikan hak yang sama untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak hanya aktivitas domestik di dalam rumah, tapi juga aktivitas sosial. Poin yang ingin saya katakan adalah nilainya sama, tapi implementasi praktek dari nilai itu bisa beragam-ragam. Maka disinilah kita perlu memahami bahwa keragaman itu pada pemahaman dan pengamalan keagamaan, bukan pada nilainya. Karena agama selalu saja bisa dilihat dari dua perspektifnya, sisi luar dan sisi dalam. Agama dilihat dari sisi luar itu kalau agama dilihat dengan pendekatan institusional, agama secara lembaga, agama dilihat secara formal, ada struktur, ada regulasi, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh penganutnya, ada sistem, dan seterusnya dan seterusnya. Agama yang dilihat seperti pendekatan institusional, kelembagaan formal seperti ini akan melahirkan keragaman yang beragam-ragam. Bahkan tidak hanya satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu tubuh agama yang sama, keragaman itu beragam-ragam. Mazhab keagamaan, faham keagamaan, tata cara ritual keagamaan itu begitu beragam. Bahkan dalam satu mazhab, satu faham keagamaan, keragaman itu masih muncul di situ. Jadi itu pendekatan sisi luar. Kita tak bisa mengelak dari adanya keragaman. Tapi kalau agama dilihat dari sisi dalam, tadi itu sisi luar. Tapi kalau dari sisi dalam, dari inti pokok ajarannya, dari esensi dan substansi ajarannya yang universal itu, maka kita tidak akan temui perbedaan, kita tidak akan temui keragaman. Misalnya menegakkan keadilan, misalnya memenuhi hak-hak dasar manusia. Semua agama bicara pada hal yang sama. Persamaan di depan hukum misalnya. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali nilai-nilai universal yang menjadi inti pokok ajaran agama itu yang tidak ada perbedaan di antara umatnya. Nah, maka kembali kepada keragaman tadi itu, kita manusia dengan segala keterbatasannya, terbatas dari sudut
cara pandangnya, titik pijaknya, perspektifnya. Saya yang berdiri di sini itu berbeda dengan ibu bapak sekalian yang ada persis di depan saya, yang ada di sebelah kanan saya, atau yang ada di sebelah kiri saya, atau mungkin kalau ada yang di belakang saya. Mungkin juga ada yang melihat saya dari atas atau dari bawah. Titik pijak kita yang tidak sama saja itu sudah akan melahirkan hasil pemahaman yang melahirkan pengamalan keagamaan yang berbeda-beda. Jadi itu baru perspektif, belum lagi perbedaan wawasan, ilmu pengetahuan, ekosistem, lingkungan strategis, tradisi budaya yang juga membentuk masing-masing kita, yang juga melahirkan tata nilai yang beragam-ragam. Semua itu melahirkan, membuat pemahaman kita atas sumber-sumber utama ajaran agama, tentu melalui kitab suci pun bisa menjadi beragam-ragam. Maka di tengah-tengah keragaman yang spektrumnya sangat luas, yang ruang lingkupnya boleh jadi tak terbatas, manusia dengan segala keterbatasannya berpotensi masuk kepada wilayah pemahaman yang nanti melahirkan pengamalan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Jadi sependek pengetahuan saya, seterbatas pengetahuan saya mencoba memahami di banyak agama ternyata memiliki pandangan yang sama, bahwa yang harus dihindari dari kita penganut agama adalah pemahaman dan praktek beragama yang berlebih-lebihan. Dan ketika berlebih-lebihan itu artinya melampaui batas. Melakukan ibadah ritual itu baik. Kita pergi ke masjid, ke gereja, ke vihara, ke semua rumah ibadah untuk beribadah. Tentu itu ajaran agama. Tapi kalau setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, 24 jam kita ada di rumah ibadah tanpa melakukan aktivitas sosial sama sekali, itu berlebihan. Itu melampaui batas. Agama tidak mengendaki seperti itu. Itu sekedar contoh saja bahwa kebaikan sekalipun ketika dia berlebih-lebihan, ketika dia melampaui batas, maka akan berdampak negatif. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi lingkungannya. Maka keragaman pemahaman keagamaan juga berpotensi untuk terperosok, terjerumus, terjerembab pada bentuk-bentuk pemahaman yang berlebih-lebihan seperti itu, yang melampaui batas seperti itu, yang lalu kemudian dikenal dengan istilah ekstrim. Dan terhadap saudara-saudara kita yang seperti itu, menjadi kewajiban kita semua untuk kembali mengajak mereka ke tengah kepada cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama, dalam mengejawantahkan inti pokok ajaran agama, yaitu melindungi harkat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama dengan prinsip keadilan, keberimbangan, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Maka itulah yang sebenarnya dimaksud, yang dikehendaki dari moderasi beragama. Sebuah upaya, sebuah ikhtiar khususnya terhadap sesama saudara kita yang karena satu dan lain hal
terjerumus pada bentuk-bentuk pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Maka kita berupaya untuk mengajak kembali ke tengah kepada paham yang moderat, lawan dari ekstrim, lawan dari melampaui batas, lawan dari berlebih-lebihan. Itulah moderasi. Jadi saya kembali ingin juga menegaskan, karena selalu saja muncul kesalahpahaman bahwa seakan-akan yang dimoderasi itu agama. Tentu bukan sama sekali. Agama tidak perlu dimoderasi. Agama sudah dengan sendirinya moderat. Agama sudah dengan sendirinya sempurna, karena dia datang dari Tuhan yang Maha Sempurna. Apalah kita manusia dengan segala keterbatasan ingin memoderasi agama? Bukan agamanya. Agama sudah pasti moderat. Tapi cara kita memahami agama, cara kita beragama, cara kita memahami dan mengamalkan agama, itulah yang perlu dimoderasi. Jadi saya perlu tekankan ini sekali lagi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kembali kepada pengertian moderasi beragama, dia hakikatnya adalah cara pandang yang pertama. Moderasi beragama itu proses, dia bukan hasil. Dia adalah upaya ikhtiar, usaha kita. Usaha untuk apa? Untuk agar cara pandang kita, sikap kita, praktek beragama kita dalam kehidupan bersama. Ini kata kunci yang perlu saya garis bawahi dalam kehidupan bersama. Karena agama itu tidak hanya untuk orang per orang. Agama itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi justru agama itu untuk memperbaiki diri kita sendiri agar diri kita itu bisa mengejawantah, bisa manifest, bisa mewujudkan hal-hal kebajikan bagi lingkungan kita. Jadi ujung muara akhir dari ajaran agama adalah sosial, tidak berhenti hanya pada kebutuhan personal individual. Maka cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama, dalam mengamalkan atau dalam mewujudkan inti pokok ajaran agama, inti pokok ajaran agama yang ingin diurusi oleh moderasi beragama itu bukan yang cabang-cabang. Kalau cabang-cabang itu silahkan Anda tata cara peribadatannya mau seperti apa, itu sangat beragam. Mazhab ini mengatakan begitu, mazhab ini mengatakan begitu, denominasi ini mengatakan begitu, denominasi yang lain, gereja ini mengatakan begitu. Itu sangat beragam. Mazhab paham keagamaan bukan itu yang diurusi oleh moderasi beragama. Yang diurusi moderasi beragama adalah inti pokok ajaran agama yang universal, yang sisi dalam agama itu. Dalam hal ini ada dua yang ingin dikedepankan. Tentu banyak inti pokok ajaran agama. Masing-masing kita bisa melakukan identifikasi, inventarisasi. Tapi dua yang ingin ditekankan, yaitu pertama melindungi harkat kemanusiaan, karena semua agama hadir untuk memanusiakan manusia. Jadi ini yang pokok yang ingin menjadi fokus perhatian kita, melindungi harkat kemanusiaan, dan yang kedua membangun kemaslahatan bersama. Karena agama pesan utamanya juga adalah membangun kemaslahatan bersama, kebajikan bersama. Ya, dalam mewujudkan dua pesan utama itu,
yaitu melindungi hak kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama itu berprinsipkan keadilan, keberimbangan, keseimbangan, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi itulah makna moderasi beragama. Jadi kalau ada yang mengatakan moderasi beragama ini kan titipan asing, moderasi beragama ini kan cara negara agar membuat umat beragama itu dalam beragama ya tipis-tipis saja lah, nggak usah serius-serius lah dalam beragama, enteng-entengan saja lah. Ini kan cara negara untuk mereduksi, untuk mengurangi, untuk ya membuat keimanan umat beragama itu menjadi tidak kokoh, tidak kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin mengatakan anggapan seperti itu sama sekali tidak benar. Justru moderasi beragama adalah upaya, ikhtiar, usaha untuk mengajak setiap umat beragama fokus kepada inti pokok ajaran agamanya, nilai-nilai yang universalnya itu di tengah-tengah keragaman kita. Karena Bapak Ibu sekalian, saya harus batasi ini waktunya. Begini, kehidupan keagamaan kita itu menghadapi tantangan yang kian kompleks. Setidaknya ada 3 tantangan utama. Lagi-lagi tentu kita bisa menyusun daftar inventarisasi masalah yang menjadi tantangan kita. Tapi dalam kesempatan ini kita ingin lebih memfokuskan kepada 3 tantangan besar yang dihadapi umat beragama yang notabene adalah warga negara Indonesia ini. Di mana Indonesia kita kenal tadi adalah negara bangsa yang sangat agamis, yang memposisikan agama begitu vitalnya. Tantangan pertama itu adalah bahwa belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini, semakin kita rasakan fenomena orang beragama justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Padahal agama itu adalah ajaran yang ingin memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Tapi orang atas nama agama menista agama itu justru merendahkan harkat derajat martabat kemanusiaan. Orang beragama menjadi eksklusif, padahal ajaran agama menyerukan kepada inklusif. Tapi orang beragama kok justru malah eksklusif ya? Lalu kemudian orang beragama menjadi segregatif. Oh ini sesama kita, sama-sama iman dengan kita, seagama. Oh itu agama lain, nggak sama dengan kita. Nanti kalau sama-sama agama, oh ini kita sama-sama mazhab yang sama. Oh mereka meskipun seagama, mazhabnya beda dengan saya. Paham keagamaan tidak sama. Nanti begitu, oh ini gerejanya beda dengan kita. Oh ini jadi segregasi. Padahal beragama itu mestinya integrasi. Tapi ini kenapa kok jadi segregasi? Jadi awalnya eksklusif, lalu segregatif, lalu kemudian konfrontatif. Beragama kok membangun permusuhan? Bagaimana ini konfrontasi selalu yang dikedepankan? Padahal agama itu senantiasa mengajak kepada kedamaian, kepada kerukunan, menebar kasih sayang. Tapi kenapa yang dibangun itu permusuhan? Menyalahkan ini, menyalahkan itu, mencaci, memaki, itu dilakukan atas nama agama. Kita bisa bayangkan itu. Jadi pengingkaran nilai-nilai kemanusiaan itu terjadi atas nama agama. Dan kalau sudah eksklusif, segregatif, konfrontatif, maka lalu kemudian yang terjadi adalah destruktif. Padahal agama itu membangun kemaslahatan bersama, konstruktif. Tapi ini merusak itu, bahkan membakar rumah
dimakamkan di wilayahnya karena berbeda keimanan, dan seterusnya, banyak contoh, merusak fasilitas umum dan seterusnya. Jadi ini tantangan yang pertama, orang beragama, fenomena di mana orang beragama justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Tantangan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang semakin dirasakan adanya fenomena lahirnya tafsir-tafsir keagamaan yang dilakukan sedemikian rupa, tidak berdasarkan metodologi, tidak berdasarkan kaidah-kaidah yang mesti dilalui. Jadi katakanlah serampangan begitu, semaunya menerjemahkan teks-teks keagamaan yang bersumber kepada kitab suci, itu dilakukan begitu saja tanpa ilmu, tanpa metodologi yang mestinya harus dilalui, sehingga lalu kemudian melahirkan klaim kebenaran. Hanya paham dirinya sajalah yang paling benar, lalu menyalah-nyalahkan pemahaman orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Bahkan tidak hanya sekedar menyalah-nyalahkan, tapi juga memaksa yang berbeda dengan dirinya untuk sama dengan pemahamannya. Dan tidak berhenti sampai di situ, bahkan pemaksaan itu menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi klaim kebenaran yang memaksakan kehendak, dan ujung-ujungnya adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, meruntuhkan, memusnahkan kemaslahatan bersama. Ini tantangan kedua. Di sosial media kita bisa saksikan itu. Jadi ulama, tokoh-tokoh agama, katakanlah romo atau pendeta atau biku atau begitu, semua tokoh-tokoh agama itu nyaris tidak ada artinya dibanding orang-orang yang kita tidak tahu kapasitas keilmuan keagamaannya, yang karena dia eksis di sosial media, dia bisa mempengaruhi banyak orang dengan paham-paham yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, yang tidak sejalan dengan upaya kita untuk membangun kemaslahatan bersama. Dan itu terjadi di tengah kita. Dan tantangan yang ketiga, ini juga cukup serius, yaitu munculnya fenomena di mana belakangan ini lahir paham-paham keagamaan yang lalu kemudian melahirkan tindakan-tindakan keagamaan, amalan-amalan keagamaan yang secara langsung merusak, mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan kita. Sendi-sendi kita berbangsa dan bernegara itu diruntuhkan oleh adanya paham-paham keagamaan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang ekstrim. Kita mendengar saudara-saudara kita yang tidak hanya mengatakan, tapi mengkampanyekan bahwa Pancasila itu adalah tauhid misalnya. Tauhid itu apa ya? Tauhid itu sesuatu berhala yang mendatangkan hal-hal negatif yang harus dimusnahkan, yang harus diperangi, yang harus dihilangkan. Padahal Pancasila itu adalah upaya para leluhur kita untuk mengikat kebersamaan kita, persatuan kita di tengah-tengah beragama. Orang tiba-tiba atas nama agama mengatakan, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak hanya sekedar haram, tapi itu menyekutukan Tuhan. Menghormat bendera itu perbuatan menyekutukan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Sebuah paham yang tidak pernah diajarkan oleh para guru-guru kita, para pemuka-pemuka agama kita, para orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita tidak pernah mengajarkan cara pandang beragama seperti itu dalam konteks keindonesiaan. Tapi belakangan ini muncul nasionalisme
nasionalisme itu bukan ajaran agama. Tiba-tiba muncul seperti itu, padahal agama bicara banyak tentang nasionalisme dan macam-macam. Jadi tantangan ketiga itu secara langsung itu merusak, mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemuka agama, para fungsionaris, pengurus kerukunan umat beragama yang saya muliakan, tentu kita bisa menambah daftar tantangan-tantangan kita, tantangan dalam konteks kehidupan keberagamaan di Indonesia ini, bahkan di dunia ini secara global. Tapi setidaknya 3 itulah yang menyebabkan kita harus menyikapi itu semua dengan cara bagaimana agar semua saudara-saudara kita, saya ingin garis bawahi ini juga. Agama tidak pernah menggunakan terma atau kosakata atau diksi musuh, lawan, dan seterusnya dan seterusnya. Semua kita bersaudara. Nah, maka saya mengakhiri kenapa ditangani karena ini slogan Sulut, saya baru ingat, kita orang semua bersaudara. Ya. Jadi mengakhiri paparan saya ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita memoderasi cara kita beragama dan terhadap mereka-mereka yang kita nilai berlebih-lebihan dalam memahami agama, dalam mengamalkan agama, yang kita nilai melampaui batas. Mari kita sikapi juga dengan cara-cara moderat, tidak dengan cara-cara ekstrim. Terhadap mereka-mereka tidak perlu disalah-salahkan, tidak perlu dikucilkan, tidak perlu bahasa agama itu mengajak, merangkul, mengayomi. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama agar mereka-mereka yang satu dan lain hal itu terperosok atau terjerumus kepada bentuk-bentuk pemahaman-pengamalan yang ekstrim itu untuk kita ayomi, kita rangkul bersama untuk kembali ke tengah. Dan saya sangat optimis masa depan Indonesia kita ini bisa membaik karena kita punya modal utama yang sangat besar, modal sosial kita, yaitu pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang moderat. Yang mainstream ini hakikatnya adalah moderat, dan ini kekuatan kita. Bapak Ibu sekalian yang ada di forum kerukunan umat beragama ini berada pada garis terdepan dalam mengawal ini semua. Namun tentu kita tidak bisa menutup mata adanya sebagian saudara-saudara kita yang ekstrim seperti ini. Dan ketika saya mengatakan ekstrim, tidak hanya kepada yang kanan saja, tapi juga yang kiri. Karena setelah jadi begini, ini waktunya benar-benar masih ada ya. Begini, kritik kepada saya selalu muncul, kenapa sih moderasi beragama itu selalu menyasar ke kanan? Ke kanan itu maksudnya yang terlalu bertumpu kepada teks Islam. Jadi begini, kami di Kementerian Agama tentu ketika saya mendapatkan amanah di Kementerian Agama dalam mengusung moderasi beragama, kami tidak pernah menggunakan kata-kata radikal, fundamental, konservatif, apalagi fanatik. Itu istilah-istilah sosiologis yang bisa menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Mengapa? Karena dalam konteks beragama, radikal itu positif. Dalam konteks keilmuan, orang itu justru malah dituntut redik itu mengakar. Jadi beragama itu tidak boleh tipis-tipis saja, nggak boleh kulit keluar saja. Beragama itu justru mengakar dia.
Jadi radikal dalam makna yang sesungguhnya, mengakar, menghujam ke bawah, itu positif sekali. Dalam bidang keilmuan, apalagi filsafat, apa bersikap radikal, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan kebenaran. Fundamental itu sebenarnya positif juga, fundamen dasar yang kuat, kokoh, karena ini menyangkut belief, menyangkut keyakinan, keimanan. Keimanan tentu harus kokoh dasarnya. Apalagi fanatik, wah itu terhadap klub sepak bola saja saya fanatik. Apalagi terhadap agama. Konservatif ini juga, to conserve, memurnikan. Maksudnya ketika ajaran itu membumi, dia berinteraksi dengan komunitas yang telah memiliki budayanya tersendiri, karena budaya itu lahir lebih dahulu daripada agama yang turun di sebuah tempat, di sebuah wilayah. Maka terjadi akulturasi, mungkin terjadi inkulturasi, mungkin yang lalu kemudian menyebabkan sebagian kalangan merasa, wah ini perlu adanya pemurnian terhadap ajaran agama, to conserve. Jadi konservatisme itu adalah pemurnian, upaya pemurnian, kan itu positif saja dalam agama. Nah, lalu kenapa dia berkonotasi negatif? Karena ekses yang dilakukannya. Outputnya. Jadi kalau saya fanatik terhadap iman yang saya pegangi, itu baik-baik saja. Semua orang punya fanatisme yang tinggi terhadap imannya masing-masing. Tapi yang menjadi negatif ketika melahirkan ekses, di mana karena saking fanatiknya saya terhadap iman saya, lalu saya menyalah-nyalahkan iman yang berbeda yang dimiliki oleh orang. Jadi ini eksesnya. Radikal itu dalam makna yang sebenarnya ya, sebelum menjadi salah kaprah, itu positif. Tapi karena saya terlalu redik, terlalu mengakar, sehingga saya tidak memiliki ruang toleransi, ruang untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Ekses ini yang menyebabkan lalu kemudian arti sesungguhnya dari radikalisme itu yang kemudian menjadi negatif. Jadi lalu kemudian ada pemahaman ini kan moderasi beragama kan cara orang supaya tidak bersungguh-sungguh dalam beragama. Jadi eksesnya jadi seperti itu. Padahal bukan itu. Kami menggunakan istilah ekstrim. Ekstrim itu melampaui batas artinya. Dan semua agama tidak menghendaki kita melampaui batas, kita berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan itu, yang melampaui batas itu saya pikir ini saya harus berhenti sampai di sini supaya ada waktu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang pertama. Dan kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Laode Ahmad, AP MSI, PLT Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Kemudian kami juga mengundang Bapak Thomas Siregar, Asisten Deputi Moderasi Beragama Kemenko PMK,